Insyaallah kali ini saya akan membacakan subah atau nasihat atau ceramah daripada Asy-Syaikh Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Qubrusi Al-Haqqani Qadsarasrahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa salim ajma'in. Ampun ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Kami memohon, kami membutuhkanmu, ampunanmu ya Allah. Taubat ya Rabbi, taubat, astagfirullah. Kami memohon ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Madad ya Sultanul Aulia, madad ya Sayyidi, madad ya Imam Rabbani. Atas setiap kesalahan langkah yang kami lakukan, kami memohon ampun. Salah langkah, siapa yang kehilangan panduannya, siapa yang kehilangan pemandunya, akan menjadi seperti orang yang berada di gurun. Dia akan kehilangan segalanya dan tidak akan tahu arah mana yang akan dituju, dan dia akan melangkahkan kakinya ke arah yang salah. Seperti ini, itu dia akan mencobanya. Semua manusia tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan seperti itu. Mereka akan kehilangan arah di gurun pasir. Ratusan orang, ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang. Dan gurun pasir itu sangat luas. Mereka semua perlu seorang pemandu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada Adam alaihissalam dan Hawa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku kirim kalian ke bumi, aku sertakan pula pemanduku bagimu. Jika aku tidak mengirimkan bimbingan melalui para pemanduku, kalian tidak akan menemukan jalan." Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap setan karena dia tidak pernah meminta maaf, dia tidak pernah menyatakan penyesalannya. Dia tidak pernah berkata, "Wahai Tuhanku, aku menyesal atas apa yang telah kulakukan." Dia malah berkata, "Aku benar dan dia yang salah." Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkannya. Karena pada awalnya setan menghancurkan semua yang terdapat di antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dirinya. Setan bagian meletakkan TNT di kolong jembatan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan bom itu meledak. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mengirimkan seorang pemandu kepadanya. Namun sejak awal mereka menolak dan malah memerangi Tuhan mereka. Tetapi Adam alaihissalam dan Hawa berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi mereka. Mereka berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami ya Rabbi, kami telah berbuat kesalahan. Tidak patut bagi seorang hamba melanggar perintah sultannya. Kami telah melakukannya, tetapi kami menyesal dan kami memohon ampun. Wahai Tuhan kami, setiap hukuman jika Engkau menghukum kami, itu adalah hak bagimu. Sebab kami memang salah. Kami bukan hamba yang baik. Kami telah melakukan suatu kesalahan, dan kesalahan itu terhadap-Mu. Itu tidaklah mudah, wahai Tuhan kami. Tetapi sekarang kami telah mengetahuinya. Pada saat itu kami buta. Sekarang kami baru sadar. Ampunilah kami wahai Tuhan kami." Dan Adam alaihissalam menangis. Mereka telah dijatuhkan begitu rendah ke bumi dari kebun di surga. Adam alaihissalam tiba di puncak Adam yang terletak di Sri Lanka, atau mereka menyebutnya Serendi. Dan tempat ini nama asli adalah Serendi. Dalam kitab suci dijelaskan bahwa Adam alaihissalam datang dan mendarat di Serendi, dan dia berada di gunung itu. Dia menangis dan memohon ampun dan menyatakan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 300 tahun dia berdiri dengan satu kaki, dan orang terkejut ketika melihat bahwa hanya ada satu jejak kaki di sana. Ya, hanya satu. Karena dia tidak berdiri dengan kedua kakinya, tetapi dia menghukum dirinya sendiri dengan cara berdiri dengan satu kaki. Oleh sebab itu, kalian hanya bisa melihat satu jejak kaki di sana. Dia menyadari kesalahannya. 300 tahun lamanya dia menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang hamba, membuat sultannya marah bukanlah hal sepele. Itu adalah masalah yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala
bisa saja membunuhnya, menghancurkannya, atau mencabut eksistensinya. Itu semua adalah hak bagi sultan. Ketika dia marah kepada hambanya, dia dapat melakukan apa saja. Oleh sebab itu, Adam alaihissalam bergetar dan memohon ampun. Ampun ya Tuhanku, ya Rabbi, ampuni aku menyesal ya Allah. 300 tahun dia menangis dan memohon ampun. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai Adam alaihissalam, aku memberimu berkah. Aku mengampuni kamu demi kemuliaan seorang di mana aku ciptakan seluruh alam semesta ini sebagai penghormatan baginya. Dia adalah Rasul terakhir, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu tidak memohon ampun demi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan mengampuni kamu. Tetapi ternyata kamu memohon kepadaku demi kemuliaan seorang yang aku tidak bisa menolaknya. Aku menerimanya, sebab dia sangat berharga di hadapanku. Oleh sebab itu, aku mengampuni kamu, wahai Adam. Wahai Adam, kamu dan anak-anakmu harus tinggal di bumi sampai waktu yang telah aku tetapkan bagi keturunanmu, seluruh generasimu. Aku memberikan batas waktu bagi hidup mereka di bumi. Sampai saat itu tiba, aku kirimkan para pemanduku untuk seluruh generasimu, untuk keturunanmu, untuk anak-anakmu sampai hari akhir. Aku kirimkan bimbingan melalui para pemanduku. Karena bila air tanpa gelas, bisakah air berada di sini? Panduan tanpa pemandu tidak akan berfungsi. Dia tidak bisa mencapai seluruh hamba. Oleh sebab itu, Allah SWT berjanji untuk mengirimkan bimbingannya beserta orang-orang yang terpilih dan terbimbing. Mereka mirip dengan kalian, tetapi struktur dalamnya berbeda. Seorang rasul, dia adalah laki-laki. Wanita tidak bisa. Laki-laki seperti kalian. Secara fisik, mereka seperti kalian. Tetapi secara spiritual, mereka berbeda. Karena mereka adalah orang-orang terpilih. Mereka mempunyai kontak dengan surga. Itulah yang membedakan rasul dengan orang-orang biasa. Sekarang begitu banyak orang bodoh, keras kepala, dan orang-orang bertipe mungo. Mungo itu kalau dalam bahasa Persia itu mungkin sejenis tikus kali ya. Mereka pikir mereka mengetahui segala hal, tetapi mereka adalah orang yang keras kepala. Mereka tidak mampu melampaui batas mereka. Mereka pikir segalanya bisa dijangkau oleh otak mereka. Selain itu tidak ada yang lain. Di luar kepala mereka yang persegi itu tidak ada hal yang lainnya. Mereka berkata bahwa antara Tuhan dan hambanya tidak mungkin ada wasilah atau mediator atau wasito. Allah SWT berfirman bahwa mereka adalah jin dari golongan setan yang muncul sebagai manusia. Generasi setan tetapi wujudnya nampak seperti seorang manusia. Orang-orang yang berkata bahwa tidak ada mediator antara hamba dengan Tuhannya adalah orang yang menyangkal adanya kenabian. Ide itu diciptakan oleh setan dan sekarang tersebar di masyarakat. Orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada mediator atau wasilah atau sil penghubung antara manusia dengan penciptanya akan membuat orang menyangkal adanya kenabian antara manusia dengan Tuhannya. Jika tidak ada Rasul, tidak seorang pun bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah yang harus membawa kalian ke hadirat ilahi. Mereka telah dibekali pesan surgawi dan itu harus disampaikan kepada semua manusia biasa. Penciptaan mereka di luar kebiasaan. Jika mereka seperti kita atau seperti saya, berarti kita juga bisa mengambil kitab suci dari surga. Jika tidak ada perbedaan antara kita dengan Rasul, itu berarti kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan kita sendiri yang menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ini adalah suatu korupsi model baru yang harus dihilangkan dari hati kita. Sebab setiap orang, baik itu Nasrani, Yahudi maupun Muslim, mempunyai keyakinan dalam dada mereka bahwa Rasul mereka membawa pesan dari surga untuk disampaikan kepada mereka. Semua orang yang beriman percaya bahwa Rasul adalah seorang mediator atau wasilah atau penghubung yang membawa pesan dari kehadirat ilahi dan menyampaikannya kepada setiap orang sebagai petunjuk atau mengajari mereka sebagai perilaku. Sebagaimana perilaku mereka ketika menghadap kehadirat ilahi.
Semua kitab suci berusaha untuk menunjukkan jalan kepada umat manusia yang telah tersesat di padang pasir yang sangat luas. Di dalamnya dijelaskan bahwa utusan dari surga datang kepada mereka dan berkata, "Ikuti kami." Di beberapa bandara saya melihat tulisan kecil yang mengatakan, "Ikuti saya." Kemudian sebuah pesawat Boeing yang sangat besar mengikutinya. Seperti di tempat yang kecil itu atau bandara. Berikutnya sampai ke dunia yang besar, kapten pilot harus mencari stasiun terakhirnya dengan mengikuti tulisan kecil tadi. Bagaimana dengan umat manusia? Mereka bilang kami tidak perlu mengikuti seseorang, tidak perlu mediator atau wasilah. Itu adalah korupsi yang dibuat oleh setan, yang mulai tersebar dari timur ke barat sejak abad ke-20 dan meloncat ke abad ke-21. Tetapi orang-orang mulai menyadari bahwa beberapa orang di antara mereka adalah perwakilan setan. Mereka telah menyebarkan ide itu untuk menyesatkan iman manusia dan juga menyesatkan jalan menuju surga. Oleh karena itu, waspadalah wahai manusia, jangan tinggalkan pemandumu, karena kalian tidak akan mengetahui jalan menuju surga. Kapten pilot dalam pesawat Boeing yang besar itu bertanya kepada pemandu untuk mencapai jalur yang akan dia tuju. Dan kalian pun harus mencoba mengetahui dengan kunci mana kalian akan pergi ke surga. Kalian hanya bisa mengetahuinya lewat utusan dari surga. Berusahalah untuk menjaga imanmu dan cobalah hindari orang-orang jahat yang merupakan perwakilan setan terbesar dan para pengikutnya, agar kalian selamat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Allah 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 Aziz Allah 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 Karim Allah 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 Subhanallah Allah 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 Sultan Allah. Sultan Allah yang kekal, Sultan Allah yang abadi, dari masa pra-keabadian sampai masa yang abadi. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman kita sebagai bagian dari kedaulatannya yang kekal. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan dan pujian kepada hambanya yang paling dicintainya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihormatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini adalah sesuatu yang berasal dari pusat spiritual kita. Ini bukanlah bahan kuliah yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi ini adalah pengetahuan baru yang datang kepada kalian, untuk membuka telinga kalian. Bukan telinga ini atau telinga di kepala kalian, tetapi telinga hati kalian, agar hati kalian bisa mendengar sesuatu yang merupakan dasar bagi semua keyakinan. Tidak ada satupun agama atau tokoh agama yang menolak apa yang telah kami katakan kepada kalian. Seperti halnya emas terbaik, dia tidak akan ditolak. Dari kumpulan perhiasan di Turki atau Italia atau Inggris atau Arab dan atau Yunani atau dimanapun, mereka tidak akan menolaknya. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah timah atau zarkan. Apa yang telah kami berikan kepada kalian itu merupakan hal yang sangat bernilai. Tidak ada yang merasa keberatan terhadapnya. Itu adalah suatu hal yang baru, menyegarkan dan penuh energi untuk membuat iman di hatimu tegar. Al-Fatihah. Dari timur ke barat tidak ada orang yang mempunyai otorisasi untuk berbicara mengenai hal ini. Sebab sekarang belum waktunya bagi seorang wali Allah untuk menampakkan dirinya di masyarakat. Tetapi hanya ada satu orang, hanya satu sumber yang selalu hidup dan melayani orang-orang yang ingin bertanya dan mencapai realitas dan ingin meminumnya.
Oleh sebab itu kalian bisa menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara mengenai hal itu. Baik di Italia, di Turki, di Arab, Pakistan, Turkistan, Amerika, Inggris, Spanyol, Afrika, baik dimanapun, topik mengenai hal itu tertutup atau seperti ada resletingnya, ada simbolnya. Mereka semua tahu tetapi tidak diizinkan untuk membicarakannya. Tetapi Grand Syekh kita, beliau diizinkan untuk berbicara tentang realitas secara mendalam sebagai suatu pembukaan agar ketika Imam Mahdi alaihissalam datang, kita bisa mengerti ketika Nabi Isa alaihissalam datang dan Imam Mahdi alaihissalam muncul, akan lebih banyak lagi hal-hal yang dibukakan bagi kalian agar kalian mengerti apa yang akan dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang, dan beliau akan berbicara mengenai rahasia dari Al-Quran yang suci. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalian akan mencapainya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.